Pada video kali ini gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang galau antara harus memilih R9 New Alpha Series atau R9 Misano Series. Halo guys, gue Andre Farens dan selamat datang di channel gue. Jadi, pertanyaan yang paling sering gue temui saat ini adalah bukan saat ini sih, bahkan dari 1-2 bulan yang lalu ya. Gue harus memilih R9 New Alpha Series atau Misano Series. Ya, ini pertanyaan yang sejujurnya gue sudah pernah bikin videonya. Itu beberapa bulan lalu ya. Kalau kalian yang pengen tahu videonya seperti apa, itu kalian bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Itu sudah gua taruh linknya semua, pembahasannya. Dan gua masih heran dengan orang-orang yang galau harus memilih R9 New Alpha Series atau Misano Series. So guys, di hadapan kalian ini sudah ada yang namanya R9 New Alpha Series dan R9 Misano Series. Ya, dilihat dari kedua barang ini sudah kelihatan banget ya perbedaannya ya. Ini warnanya hitam, ini warnanya silver. Ya, sudah kelihatan banget. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagusan mana? New Alpha Series atau Misano Series untuk motor saya? Dalam arti saya ini adalah konsumen ya. Atau mana yang lebih bagus untuk powernya? New Alpha Series atau Misano Series? Ya. Di sini gue bakal coba menjawab ya satu persatu supaya kalian nggak galau lagi. Aku juga capek ngomongnya. Oke, mari kita mulai. New Alpha Series terlihat lebih racing look ya, dan ini juga anak muda banyak banget yang makainya ya. Karena memang kalau dilihat dari fisiknya ini warnanya silver ya, dan rata-rata kan anak muda tuh seneng banget yang, wah, motor gue pengennya racing look, gue pengennya yang keren, yang ya gimana lah, motor-motor balap gitu ya, motor-motor racing itu ya. Jadi kaula muda rata-rata memakainya seperti ini. Untuk R9 Misano ya, ini bukan maksudnya adalah perbandingannya orang tua yang pakai, enggak. Cuman memang rata-rata orang yang ya bisa dibilang yang sudah bekerja ya, walaupun masih muda, itu lebih suka pakainya yang Misano seperti ini. Karena Misano ini tampilannya dia lebih elegan ya. Dalam arti warna hitam ini bikin motornya itu kalem tapi elegan. Jadinya enak banget buat dilihat. Dan satu lagi juga ya simple dalam pemakaiannya, karena ini tidak ada DB killernya. Dia sudah ada namanya sekat ya. Mungkin kalau nggak ada di sini kalian bisa nonton aja dah di video yang pernah gua bahas sebelumnya. Itu gua pernah bahas tentang sekatnya. Jadinya ya ini pemakaiannya simple banget. Kemudian untuk R9 New Alpha Series ya, ini mungkin bisa dibilang ya, gua nggak bilang ini ribet, tapi dia memang ada DB killernya ya. Jadinya ya untuk pemasangannya ya memang agak sedikit perlu waktu untuk pemasangannya, walaupun dia logikanya ya atau teorinya adalah cuman copot sebelah di sini doang ya, ada DB killernya. Dan gua pernah bahas di video sebelumnya. Itu jadinya ada beberapa orang yang, aduh males banget gue pakai DB killer ya, atau males banget gue bongkar pasang DB killer, dan itu bikin motor jadi ribet. Jadi pertimbangannya adalah orang itu malesnya masang DB killer adalah ya bongkar pasangnya itu. Sedangkan untuk yang Misano Series, pada setiap pembeliannya itu tidak ada yang namanya DB killer ya. Jadinya ini sangat-sangat praktis untuk digunakan. Nah, di sini kalian sudah dapat clue-nya ya, bahwa kalau Misano Series itu simple dan mudah digunakan, nggak perlu neko-neko, dan warnanya juga gelap seperti ini, dan ya tidak terlalu mencolok, jadinya kesannya itu elegan. Sedangkan untuk New Alpha Series ya terlihat lebih racing look dan ada DB killernya. Jadi memang ada opsi untuk pemasangannya ya, mau dipasang DB killernya atau enggak. Kalau nggak dipasang ya suara makin gede tapi powernya juga oke. Tapi kalau misalnya DB killernya dipasang itu suara jadi lebih redam, tapi ya power juga pasti diredam. Jadinya ya bisa dibilang ya tambah galau lagi. Tapi kalau anak muda loh ya, anak-anak muda yang gua tadi bilang itu rata-rata pasti DB killer nggak dipasang, karena ya kan racing suaranya harus besar.
Itu dia pertimbangannya. Jadi kalau ya anak-anak kecil loh ya, bukan anak kecil sih ya, remaja lah ya, remaja anak muda itu rata-rata pasti dilepas DB killernya supaya menghasilkan suara yang besar dan juga powernya lebih mantap. Secara fisik kalian bisa lihat ya, New Alpha Series itu dia tidak ada namanya heat cover ya, atau pelindung panasnya. Jadi kalau kena kulit langsung nyos di headnya ya, tepatnya itu di bagian sini ya. Tapi kalau R9 Misano itu bagusnya adalah dia ada namanya heat cover. Jadi ya bisa dibilang pelindung panasnya. Jadi ini bakalan aman. Tapi kalau kena di pipanya ya tetap aja nyos panas sih ya. Begitulah. Untuk dari segi tenaga, ya ini dua knalpot yang punya sama-sama power up tentunya. Perbedaannya adalah kalau New Alpha Series itu dia lebih ngangkat di power menengah serta atas. Jadi kalau orang yang doyan top speed itu lebih memakai ini. Tapi kalau yang R9 Misano ya, Misano ini dia lebih ke akselerasi ya. Dalam arti bawah dan menengahnya itu lebih bagus untuk dari tarikannya. Jadi kalau kalian yang memang demen yang kayak doyan apa ya bisa dibilang ya, ngebut-ngebut di awal atau tarikannya lebih spontan, ya ini lebih bagus. Tapi kalau kalian tahu speed ini lebih oke. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Kalau dari segi harga, gue bilang mereka ada di level entry yang sama ya. Jadi ya sekali lagi gue bilang ya, gue nggak bakal jawab atau nerangin harganya berapa di video ini, walaupun kalian nanya di kolom komentar ya, gue juga nggak bakal balas. Tapi gampang banget sih sebenarnya. Kalian kalau mau nanya harganya itu bisa langsung di WhatsApp ya. Nomor sudah gue taruh di kolom deskripsi. Nah, kesimpulannya mana sih yang lebih bagus? Gua hanya bisa bilang kedua knalpot ini bagus dengan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau misalnya gue ditanya yang mana bagusan antara New Alpha Series dan Misano Series, ya gua hanya bisa bilang ya keduanya sama-sama bagus karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi yang kalau gua rangkum adalah R9 Misano ini dia tampilannya simple, elegan, gak ribet, ada heat covernya, tapi ya dia tidak ada namanya DB killer. Untuk powernya sendiri dia berada di bawah dan menengah ya, jadi untuk tarikan dia lebih bagus, untuk top speed mungkin agak sedikit lemah. Sedangkan R9 New Alpha Series ini memang terlihat sudah pasti racing look ya, terus juga ada yang namanya DB killer, dan warnanya memang sedikit lebih mencolok ya karena warna silvernya. Tapi yang bikin ribet adalah ketika harus memilih memakai DB killer apa enggak ya, karena itu kadang-kadang juga semacam dilema juga sih ya. Terus juga ya ini bahannya dia tidak anti panas, jadi kalau kena kulit langsung nyos terbakar. Untuk powernya sendiri yang seperti gue bilang adalah ini lebih bagus di top speed ya, jadi menengah di atasnya lebih bagus, jadi ya mungkin agak lemah di akselerasi. Jadi ya kurang lebih sih seperti itu. Dengan rangkuman yang sudah gue simpulkan ini ya, gue harap kalian sudah paham dan nggak bimbang lagi memilih New Alpha Series atau Misano Series ya. Jadi ya ini sebenarnya nggak perlu digalauin ya Tuhan. Kenapa sih memilih knalpot tuh kayak ribet banget ya. Oke guys, sekian dulu videonya ya penjelasannya. Terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Gua Andrea Faren, sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye bye.